Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sudah hampir 2 bulan kita menjalani tahun 2024. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalami kemenangan? Di tahun 2024 ini memang tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang mungkin kita harus lampaui dengan semangat, dengan kerja keras. Tetapi kita akan mendapatkan kemenangan ketika kita percaya dan kita taat. Seorang atlet pasti dia memimpikan, dia mempunyai tujuan untuk menang. Ketika dia ada di dalam satu pertandingan, di dalam satu perlombaan, bahkan ketika dia mempersiapkannya di tempat latihan, pasti tujuan utamanya ketika dia berlatih keras adalah untuk menang. Tetapi untuk mempersiapkan kemenangan itu, dia perlu didampingi oleh pelatih. Seorang pelatih yang bisa mengajar dia, mendidik dia, mengarahkan dia, mengawasi dia, supaya dia bisa menjadi atlet yang berprestasi. Seorang pelatih juga menginginkan atletnya untuk menjadi juara. Tidak ada pelatih yang tidak menginginkan atlet yang dibinanya ini kalah atau kemudian menjadi pecundang. Karena itu atletnya digembleng sedemikian rupa, menjalani disiplin yang sedemikian rupa, diarahkan sedemikian rupa, kerja keras supaya atlet ini mempunyai kemampuan, mempunyai ketahanan fisik, mempunyai mental untuk bisa menjadi juara, untuk bisa menghadapi lawan yang bisa jadi lawan itu lebih kuat, lebih hebat, lebih pintar, lebih mampu dari dia. Karena itu atlet ini dipersiapkan sedemikian rupa melalui latihan-latihan yang keras. Muhammad Ali berkata begini, "Saya benci setiap menit dari latihan, tetapi saya berkata kepada diri saya sendiri, jangan berhenti. Saat ini menderita, tetapi sisa kehidupan ke depan, sisa hidup saya ke depan, saya akan menjalaninya sebagai seorang pemenang." Muhammad Ali adalah seorang olahragawan tinju yang menjadi juara dunia. Dia menyadari tidak mudah untuk latihan yang terus-menerus dengan kerja keras, latihan yang keras terus-menerus. Tetapi ketika dia tahu dia harus memenangkan pertandingan, harus menjadi juara. Jadi latihan sekeras apapun, dia berkata kepada dirinya sendiri, jangan berhenti. Ya, karena ada kemenangan yang menanti. Dia ingin hidup sebagai seorang pemenang. Kehidupan kita juga digambarkan sebagai sebuah pertandingan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi selama kita hidup di dunia ini, ada musuh-musuh yang harus kita kalahkan. Ada musuh-musuh di depan kita yang harus kita taklukkan. Di dalam hidup ini ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan, ada pencobaan yang harus kita lewati, dan kita harus menaklukkan dan menjalaninya, mengalaminya dengan kemenangan. Di dalam Mazmur pasal 144 ayat 1, Daud berkata begini, dari Daud terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud menyadari, ya, tanpa kemampuan yang dari Tuhan, tanpa Tuhan mengajar dia, melatih dia, dia tidak akan bisa mengalahkan semua lawannya. Dia berkata, Tuhan itu yang melatih aku, dia mengajar tanganku untuk bisa berperang dan kemudian menang. Tuhan itu seperti pelatih dalam hidup kita. Ketika kita bertanding menghadapi pencobaan, tantangan, Dia memberikan arahannya. Dia mempersiapkan kita. Dia mengajar kita. Dia melatih kita.
Dia memberikan petunjuknya, dia mendisiplin kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menang, mengalahkan tantangan. Kita bisa menjadi pemenang, mengalahkan semua pencobaan-pencobaan. Ada tantangan iman yang harus kita hadapi. Ada pencobaan-pencobaan yang menantang kita di depan. Tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan firman Tuhan, kita bisa mengalahkan itu. Caranya bagaimana? Kita harus taat, kita harus tunduk, kita harus mengerjakan firman Tuhan yang menjadi petunjuk, arahan, pedoman dalam hidup kita. Seorang atlet tidak akan bisa menjadi juara ketika dia tidak mengikuti petunjuk, arahan yang diajarkan oleh pelatihnya. Ketika dia mau seenaknya sendiri, tidak mendisiplin dirinya sendiri seperti yang dimaui oleh pelatihnya, dia akan tidak bisa menjadi juara. Dia akan tidak bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita harus taat kepada Dia. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang menjadi petunjuknya, apa yang firman Tuhan katakan buat hidup kita. Sehingga kita punya kemampuan. Memang ketika kita menjalaninya, seringkali itu tidak mengenakan pada daging kita. Seringkali tidak nyaman buat kita, daging kita. Seringkali itu membuat kita rasanya mau menyerah saja. Karena lebih enak ketika kita menjalani hal-hal yang menurut daging kita enak, tetapi berlawanan dengan firman Tuhan. Seringkali ketika kita taat, kita ada di posisi yang tidak nyaman, posisi yang tidak enak, malah banyak tantangan yang datang. Tetapi Tuhan mau kita terus percaya, kita terus taat kepada firman Tuhan yang menjadi arahan hidup kita. Sehingga kita bisa mengalahkan, kita bisa menaklukkan, kita bisa melewati tantangan yang ada, kita bisa melewati pencobaan dengan kemenangan yang dari Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Itu janji Tuhan buat kita. Dan kita mesti percaya memegang teguh janji Tuhan. Bahwa kita tidak boleh bimbang. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dia yang meneguhkan kita, dia yang menolong kita, dia yang memegang tangan kita, dia yang membawa kita menuju kemenangan. Tetapi kita harus mau bekerja sama untuk percaya kepada rencananya, untuk percaya kepada firman Tuhan. Dan dia membawa kita kepada kemenangan. Ketika saat ini Anda menjalani, Anda menghadapi pencobaan, Anda menghadapi tantangan, Anda menghadapi kesulitan pergumulan, tetap percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada pribadi Tuhan yang baik. Percaya kepada firman Tuhan yang membawa kita kepada rencananya. Dan dia memegang tangan kita, memberi kita kekuatan untuk bisa menang. Saat ini mungkin kita hampir tidak berdaya. Kekuatan kita sudah habis karena tantangannya bertubi-tubi, tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada orang yang tidak berdaya. Mari jalani, mari lewati semuanya itu dengan percaya dan taat. Dan kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Selamat hidup berkemenangan, Tuhan Yesus memberkati.